B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam Nusantara kepada Anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebagai informasi, Lebas Studio merupakan channel YouTube daripada Sabah, Malaysia, dan lebih pada konten video reaction guys. Pada kali ini, Lebas Studio tertarik dengan satu video yang berjudul Kenapa Sebutan Abjad Bahasa Indonesia Berbeza dengan Malaysia. Sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel ML Studio. Pada kali ini, ML Studio coba membawa kita tentang bagaimana sebutan huruf abjad ataupun alfabet dalam bahasa Indonesia. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel ML Studio dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina guys. Tanpa basa-basi guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go! B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Teman-teman tahu tidak? Sebenarnya setiap negara memiliki perbedaan dalam pengucapan alfabet. Dalam bahasa Malaysia, yang saya tahu pengucapan alfabetnya mengikuti seperti bahasa Inggris. Berbeda dengan bahasa Malaysia, bahasa Indonesia memiliki pengucapan alfabet yang saya rasa teman-teman Malaysia asing mendengarnya. Bahkan dalam bahasa, kita ini bisa saling memahami satu sama lain. Baik Indonesia maupun Malaysia, kita bisa saling paham. Pengucapan alfabet dalam bahasa Indonesia dipengaruhi oleh pengucapan alfabet dalam bahasa Belanda. Walaupun begitu, tetap ada perubahan sepanjang dan setelah kolonialisme Belanda di Indonesia. Ada 6 alfabet dalam bahasa Indonesia yang berbeda dengan bahasa Belanda. Misalnya untuk alfabet C atau C dalam bahasa Belanda disebut C. Alfabet G atau G dalam bahasa Belanda disebut G. Alfabet J atau J dalam bahasa Belanda disebut Y. Alfabet K dalam bahasa Belanda disebut Q. Alfabet X dalam bahasa Belanda disebut X. Alfabet Y atau Y dalam bahasa Belanda disebut A. Alfabet bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O, dan 21 huruf konsonan. Alfabet dalam bahasa Indonesia memiliki fonem yang lebih stabil dalam pengucapannya. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip kedengarannya. Sebagai contoh, ayat cagar dengan cakar, atau pola dengan bola, atau beras dengan peras. Ayat tersebut macam sama didengar tapi memiliki makna yang berbeda. Karena perbedaan dalam pengucapan abjad, ini juga berpengaruh dalam perbedaan mengeja suatu kata atau ayat. Pengejaan dalam bahasa Indonesia, saya yakin ini juga asing di telinga teman-teman Malaysia. Pengejaan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Contohnya, ayam menjadi ayam. Ayam. Sapu dieja menjadi sapu. Sapu. Mari dieja menjadi ri. Mari. Walaupun Indonesia dan Malaysia memiliki ejaan ayat yang berbeda, yang penting kita masih bisa sama-sama faham satu sama lainnya. Karena sesungguhnya komunikasi ini akan jadi bila mana satu orang dengan orang yang lainnya akan bisa saling faham. Sekian dan terima kasih. Wow. Luar biasa guys. Demikianlah video daripada channel ML Studio. Alfabet ataupun huruf abjad
Antara Indonesia dan Malaysia memang ada perbezaan dari segi sebutan, karena di Malaysia dipengaruhi oleh bahasa Inggris dan di Indonesia mengaruh bahasa Belanda. Bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia saling memahami dalam perbualan. Itu yang menjadi kelebihan kepada warga yang ada di Malaysia, warga yang ada di Indonesia, di Brunei, di Singapura, dan sebahagian di Thailand. Mereka semua saling memahami apabila berbicara. Dalam video ini mengatakan alfabet ataupun huruf abjad dalam bahasa Indonesia. Dalam video ini mengatakan ada 6 huruf berbeda dengan huruf abjad sewaktu pengaruh Belanda. Perubahan ini berlaku selepas kolonial Belanda di Indonesia. Perubahan dalam sebutan alfabet di Indonesia berlaku karena mengikut kepada kesesuaian dan juga penyerapan kosakata dalam bahasa Indonesia untuk mempelbagaikan penggunaan ayat dalam bahasa Indonesia. Secara keseluruhannya, melihat dalam video ini, saya dapat mempelajari bahwa huruf abjad yang ada di Indonesia ataupun alfabet yang ada di Indonesia, walaupun perbedaan dengan Malaysia, namun dari segi logika pembunyian ayat itu jelas terlihat dalam huruf abjad ataupun alfabet bahasa Indonesia. Karena dia coba untuk membunyikan huruf mengikut kepada apa yang bakal ditulis. Sebagai ayat tadi, ayam, penyapu, dan ada beberapa lagi ayat yang coba diutarakan oleh admin untuk menjelaskan kepada kita bagaimana penggunaan huruf abjad dan mengeja suatu perkataan dalam alfabet bahasa Indonesia. Kalau kita melihat dalam bahasa Malaysia, dia lebih kepada pengaruh bahasa Inggris. Satu perkataan dibunyikan dan dieja mengikut huruf yang berkaitan dengan sesuatu perkataan. Namun di Indonesia, apabila satu huruf mewakili bunyi, huruf mewakili bunyi, bunyi mempengaruhi sebutan. Itu yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Maaf sekiranya ada kesilapan saya dalam mengulas video ini, karena keterbatasan ilmu yang saya ada dan saya belum menguasai bahasa Indonesia. Namun saya coba berusaha untuk menguasai bahasa Indonesia, untuk melihat sendiri dan juga mencoba untuk menulis dan juga mengeja dalam bahasa Indonesia. Kesimpulannya sama ada bahasa Malaysia ataupun bahasa Indonesia, perkembangan bahasa itu sentiasa berlaku mengikut arus perkembangan. Perlu diingat bahwa perkembangan bahasa ini merupakan kunci kepada perkembangan tamadun manusia daripada zaman ke zaman. Proses transformasi bahasa ini tidak akan pernah berhenti selagi perkembangan dunia sentiasa berlaku dari masa ke masa. Itu yang menyebabkan bahasa seringkali ada penambahbaikan, sama ada dari segi pengejaan, dari segi penambahan kosakata, dari segi pembunyian ayatnya, dan berbagai sudut lagi yang difikirkan oleh pakar-pakar bahasa bagaimana untuk memperkayakan sesuatu bahasa itu. Secara keseluruhan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh admin dalam video ini, yang mengatakan bahwa pembunyian ayat itu tergantung kepada hurufnya. Huruf itulah yang mempengaruhi bunyi kepada apakah ayat yang akan kita bina. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Lepas Studio. Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, ataupun Anda mempunyai kemahiran bagaimana untuk mengajar seorang, bagaimana untuk membunyikan ayat. Sekiranya Anda mempunyai tips bagaimana untuk belajar alfabet dalam bahasa Indonesia, walaupun secara ringkas, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.